Oke, salam jumpa lagi ya. Kita lanjutkan video kita hari ini, terutama melanjutkan materi yang sudah berlalu, berkaitan masih dengan penginderaan jauh ya. Oke, jadi kita lanjutkan sekarang tentang langkah-langkah interpretasi citra. Nah, kemarin kan atau di video sebelumnya kita udah bahas itu. Gimana sih bentuk-bentuk citra foto sama citra non-foto, nah, kan gitu. Nah, sekarang apa yang muncul dalam citra foto atau non-foto itu, nah, kita bisa interpretasi. Kenapa interpretasi? Nah, interpretasi ini sama dengan tafsir. Jadi menafsirkan kenampakan yang ada pada citra. Kenapa harus ditafsirkan? Ya karena itu penginderaan jauh, gitu. Kan jadi ngira-ngira lah, menafsirkan. Oh, ini kayaknya ini ya. Nah, ini kayaknya kenampakannya ini dan sebagainya. Ya sama kalau pertama kali ingat nggak dulu lihat Google Google Earth itu, ini rumahku, ini apanya ya? Oh, ini apa ya? Nah, itu namanya menginterpretasi. Makanya di sini sebutannya interpretasi citra. Jadi menafsirkan citra itu, menafsirkan kenampakan yang ada pada citra. Tujuannya apa? Ya, berbagai tujuan sebenarnya. Nah, sama kemarin fungsi atau tujuan dari penginderaan jauh itu adalah digunakan untuk berbagai tujuan, entah itu militer, entah itu politik, entah itu ekonomi, entah itu sosial budaya dan sebagainya. Ya, tergantung tujuannya. Nah, ada beberapa langkah di sini. Yang awalnya adalah deteksi. Jadi melihat secara umum dulu. Kira-kira nih foto udara ini kenampakannya apa aja? Nah, secara umum aja, gitu. Lalu identifikasi. Inilah baru sebutannya interpretasi. Jadi kita melihat lebih detail lagi. Nah, gitu ya. Dengan menafsirkan objek berdasarkan ciri-ciri objek pada citra dengan pedoman 10 kunci interpretasi citra. Nah, jadi intinya nggak sekadar tafsir aja, nggak sekadar mengira-ngira, tetapi kita menggunakan 10 kunci interpretasi citra. Nah, supaya lebih pasti apa yang kelihatan pada foto udara tersebut atau citra tersebut. Ya, jadi nggak mengada-ngada gitu istilahnya. Makanya harus menggunakan 10 kunci interpretasi citra. Apa itu dan bagaimana itu nanti kita coba ya. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil interpretasi. Oh, ternyata dari hasil interpretasi foto udara ini atau berdasarkan citra ini ada sekian hektar kebun kopi, ada sekian hektar sawah, ada sekian hektar permukiman. Oh, ini sungainya ini sudah sungai tua, nah gitu misalnya. Itu kesimpulannya dari identifikasi tadi. Itu tiga langkah utama ya dalam menginterpretasi citra. Selanjutnya, nah ada langkah interpretasi citra yang identifikasi dulu. Ya, ini dalam tahap yang tadi, yang identifikasi. Oke. Yang pertama itu kita mengkaji cirinya dulu, ciri-ciri kenampakan yang ada pada citra. Di situ akan ada ciri spektral, ciri temporal, sama ciri spasial. Oke, yang pertama ciri temporal dulu, yaitu umur objek atau citra itu. Ya, sama seperti peta, citra hasil penginderaan jauh itu juga ada umurnya, ada kadaluarsanya. Nah, gitu. Misalnya kayak sekarang, kita menginterpretasi citra hasil penginderaan jauh di daerah Jakarta gitu misalnya. Itu akan beda kenampakannya dengan citra yang diambil atau datanya itu diambil 20 tahun yang lalu. Itu udah pasti beda sekali, ya, apalagi sampai 50 tahun yang lalu. Nah, gitu. Itulah pentingnya temporal tadi. Umur objek atau citra. Semakin update akan semakin baik. Gitu. Sama seperti peta, ya. Semakin update akan semakin baik. Lalu ada ciri spektral. Apa itu ciri spektral? Interaksi objek dengan tenaga elektromagnetik. Nah, ini menimbulkan namanya rona. Ini salah satu kunci interpretasi citra. Rona dan warna. Rona itu tingkat kegelapan, ya, tingkat kegelapan objek, sedangkan warna ya warna objeknya, gitu. Mungkin kalau di foto atau citra hitam putih
Ini nggak kelihatan, ya. Ya warnanya hanya hitam putih saja. Nah, ini akan berfungsi atau warna ini akan berfungsi lebih spesifik atau bisa diinterpretasi lebih tajam lagi ketika menggunakan citra yang berwarna. Nah, kemudian baru ada ciri spasial. Nah, di ciri spasial ini ya namanya saja spasial, berarti ciri keruangannya. Nah, selain ada rona dan warna, ada bentuk. Oh, ini objek ini bentuknya seperti huruf L. Oh, ini objek ini bentuknya seperti huruf O gitu misalnya. Oh, bentuknya seperti trapesium gitu misalnya. Nah, nanti bisa diinterpretasi kira-kira apa itu. Nah, gitu. Lalu ada ukuran. Ukuran ini bisa dilihat dari skala. Ada citra foto maupun non-foto yang menggunakan skala, ada yang tidak. Yang tidak bisa digunakan misalnya selebar jalan desa gitu. Jadi di situ udah diinterpretasi, oh ini jalan desa. Terus ada objek berikutnya ini apa ya? Ini lebarnya sejalan desa juga, gitu misalnya. Jadi ukuran itu bisa ditentukan dengan skala atau diperkirakan sesuai dengan objek yang sudah ada di suatu foto udara. Jadi dibandingkan ukurannya, gitu ya. Lalu ada tekstur. Apakah foto udara itu ada kasar, halus gitu? Nggak ada. Tapi dari situ kita bisa melihat apakah kenampakan yang ada pada foto udara itu kasar atau sedikit kasar atau sedang ya atau halus. Nah, contohnya kayak danau gitu, kayak lautan, pantai gitu, itu kan teksturnya halus gitu ya, mohon maaf ya. Teksturnya halus. Eh, Kayaknya kalau diraba itu halus gitu ya. Terus kalau yang kasar misalnya contohnya kayak hutan gitu ya. Kalau hutan tuh kayaknya kalau kita pegang foto udaranya, kalau dia bertekstur itu teksturnya sedang sampai kasar. Nah itu kurang lebih tekstur tuh kayak gitu. Lalu ada pola. Pola ini bentuk muka buminya ya atau bentuk kenampakannya. Kayak pola permukiman gitu. Ada pola permukiman yang linier di pinggir jalan, ada linier mengikuti rel kereta api, ada linier di tepi pantai, nah gitu misalnya. Ada yang mengelompok juga. Kayak di daerah-daerah kars itu biasanya permukiman itu mengelompok. Kenapa mengelompok? Ya karena mencari sumber air dan tanah yang lebih subur gitu biasanya. Ya, itu pola. Ya, pola aliran sungai kan ada juga dendritik yang kayak gitu tuh. Nah, terus ada bayangan. Bayangan ini bisa terlihat ketika ada foto udara atau citra yang ada bayangannya, juga ada yang tidak. Kalau nggak ada bayangannya, biasanya itu perekaman dilakukan di siang hari pada saat tepat matahari itu di atas objek. Jadi nggak ada bayangannya. Nah, gitu. Ya, jadi menyesuaikan nanti dengan foto udaranya, apakah bayangannya ada atau tidak. Kalau direkamnya sore hari gitu, nah itu kan ada bayangannya. Nanti bisa kelihatan. Kalau objeknya itu tinggi, berarti punya bayangan yang tinggi juga atau bayangannya panjang gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau objeknya itu pendek, berarti nggak ada bayangannya. Nah, gitu ya. Kayak jalan gitu kan nggak ada bayangan. Walaupun matahari udah mau tenggelam gitu, kalau jalan ya nggak punya bayangan. Kalau gedung, nah itu ada bayangannya. Pohon ada bayangannya. Pohon tinggi maksudnya, ya. Bukan rumput liar gitu dan sebagainya. Oke, lalu ada situs. Oke, situs dan asosiasi ini agak mirip, ya. Kalau situs itu kita fokusnya ke lokasi. Ya, membantu mengidentifikasi objek berdasarkan lokasinya. Kalau asosiasi ini membantu mengkonfirmasi identifikasi objek melalui objek lain yang saling terkait. Ya, oke, situs itu misalnya kayak gini. Kebun teh ada di pegunungan. Nah, gitu. Situsnya ya daerah pegunungan yang miring gitu biasanya, lahannya miring. Kalau asosiasi misalnya gini. eh, Rawa pasti biasanya dekat danau atau enggak dekat pantai. Nah, gitu. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Ini objek ini karena ada dekat pantai, jadinya ini kemungkinan apa nah, gitu. Misalnya kayak stasiun nih apa ya? Ini stasiun apa-apa? Oh ternyata benar stasiun karena di sekitarnya ada rel kereta api. Nah itu asosiasi namanya. Ya.
Oke, kalau situs itu berkaitan dengan lokasi objeknya di mana, kalau asosiasi itu keterkaitannya dia dengan objek lain di sekitarnya. Nah, itu bedanya, ya. Dan yang terakhir ada konvergensi bukti. Apa itu konvergensi bukti? Artinya kita mencari buktinya secara langsung di lapangan. Nah, gitu, ya. Nah, ini contoh nanti kita menginterpretasi citra. Oke, ini misalnya. Contoh interpretasi kenampakan pada citra. Kita mulai dari yang biru dulu. Ini kira-kira apa ini? Gitu. Coba kita lihat ronanya dulu. Rona atau tingkat kegelapan gitu. Oh, agak gelap gitu. Nah, terus warnanya apa? Oh, warnanya karena ini foto berwarna yang identik dengan warna hijau dan biru. Oh, itu warnanya ungu gitu ya. Ungu atau mungkin aja ada yang hitam juga ya. Ada coklat. Nah, gitu. Bentuknya gimana? Oh, bentuknya seperti huruf O atau bukan O ya, seperti persegi ya. Di tengahnya ada halaman gitu. Ada ruang terbuka di tengahnya. Oh, apa ya itu gitu. Lalu ukuran. Ukurannya, nah ini karena nggak ada skala, kita bisa pakai ukuran yang lainnya. Misalnya kayak di sini, ini kan ada jalan. Nah, jalan ini bisa apa namanya? Dijadikan patokan ukuran. Ini lebarnya segini, ini gedung ini lebarnya segini ya. Atau bentuk persegi ini lebarnya kurang lebih sejalan atau ukurannya kurang lebih ya. Oh, salah ya. Kurang lebih selebar jalan raya. Nah, gitu misalnya ya. Lalu tekstur. Nah, teksturnya kayaknya kalau kita pegang ini kira-kira teksturnya gimana? Oh, tidak kasar dan tidak halus juga. Berarti teksturnya adalah sedang. Polanya, mari kita lihat polanya. Polanya di situ ada gedung mengelompok. Ngelompok, terus em, dia linier di pinggir jalan. Linier jalan. Nah, gitu. Kan ini jalan nih. Ini udah kita bisa lihat ini pasti jalan. Terus di pinggirnya ini rumah-rumah, permukiman, terus masuk dia ini. Dia ada di pinggir jalan dan deket-deket rumah gitu. Terus ada bayangan enggak? Oh, kebetulan ada bayangannya kelihatan sedikit di sini. Oh, berarti ini gedungnya tidak terlalu tinggi. Oh, ada bayangan. Tapi rendah ya. Nah, terlihat rendah. Nah, terlihat rendah. Lalu situsnya, nah ini berdasarkan lokasi. Oh, ini situsnya ini dia dekat dengan apa namanya? Dia berlokasi di dataran rendah ya. Yang di pinggirnya ada sawah gitu. Ya, sawah identik memang di daerah dataran rendah gitu ya. Terus situsnya dataran rendah, terus ada sedikit perkebunan di sampingnya dan perumahan penduduk nah, gitu. Nah, gitu. Lalu asosiasinya ini kan dia dekat dengan apa ini yang membuktikan kalau dia misalnya suatu kenampakan. Nah, dari misalnya udah sekian interpretasi kunci itu sudah terpecahkan ya, kayaknya itu sekolah. Nah, gitu bisa kita tebak kayak gitu. Kayaknya itu sekolah. Kenapa? Karena di situ bentuknya seperti persegi. Ada pola gedung yang mengelompok di situ. Dia lokasinya linier dengan jalan, terus asosiasinya ya dekat dengan rumah penduduk dan jalan.
gitu. Ya nggak mungkin kan sekolah lokasinya jauh dari rumah penduduk dan nggak ada jalannya. Ya mungkin memang kalau di pedalaman ya. Tapi secara umum dari bukti yang ada di foto udara ini bisa disimpulkan bahwa itu adalah sekolah. Nah, gitu. Kemungkinan bukan bukan 100% udah pasti sekolah ya. Tapi kemungkinan besar itu adalah sekolah. Nah, karena dekat dengan permukiman penduduk di dataran rendah gitu ya. Kemudian mengelompok di situ gedungnya. Di tengah-tengahnya ada halaman yang biasanya digunakan untuk misalnya upacara bendera gitu dan sebagainya. Ya. Nah, di situ kita bisa menginterpretasi suatu objek. Ya. Nah, konvergensi buktinya apa? Nah, silahkan nanti bisa dikunjungi langsung itu daerahnya. Gitu. Kalau sekarang kan konvergensi bukti bisa digunakan melalui Google Street View mungkin ya. Tapi memang Google Street View ada yang sudah lama, ada yang baru juga, tergantung wilayahnya. Ya, jadi di era sekarang konvergensi bukti bisa dibuktikan langsung dengan atau melalui Google Street View tersebut. Ya, inilah kurang lebih cara menginterpretasi citra. Ya, kemudian ini yang merah misalnya, bisa kita tentukan ronanya apa? Oh, ronanya gelap. Nah, bisa kan membedakan rona gelap sama terang. Nah, ini gelap dia. Kalau terang itu ya contohnya jalan ini kan terang dia. Nah, itu rona gelap atau terang. Warnanya apa? Oh, di sini warnanya ungu. Kemungkinan ini adalah tubuh air atau ada airnya. Lalu bentuknya ya persegi tidak beraturan atau ada persegi panjang juga. Kemungkinan ini sawah pasti. Ya, ukurannya juga bisa diukur dengan membandingkan dengan yang lainnya. Polanya ya mengelompok di situ, ya kelompok sawah gitu kan. Bayangannya tidak ada karena ini tumbuhan rendah semua kan di sawah. Nah, terus situs, ya situsnya biasanya lokasinya di mana ya di dataran rendah sama seperti tadi. Asosiasinya, ya misalnya berasosiasi dengan rumah penduduk, berasosiasi dengan perkebunan, nah, kayak gini ya, atau hutan-hutan desa gitu, sama ada berasosiasi dengan jalan misalnya untuk memudahkan akses ketika panen dilakukan, nah, gitu. Konvergensi buktinya ya bisa digunakan Google Street View. Apakah itu benar sawah atau enggak? Atau enggak bisa misalnya Google Street View-nya sampai sawah, ya mau enggak mau yang menginterpretasi harus datang ke lokasi itu. Ya, oke, itu berkaitan dengan materi interpretasi citra ya. Semoga bisa dipahami dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin saya ada salah menyampaikan, silahkan dikomentari ya. Nanti saya usahakan memberikan komentar yang terbaik juga. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.